Shalom saudara-saudaraku, amin. Mari kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab besarlah kasih Tuhan yang sangat luar biasa kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Inilah pengakuan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Semuanya kami boleh alami oleh karena anugerah-Mu yang Engkau curahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami memperoleh segalanya yang terbaik, baik untuk hidup kami di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian kami sepanjang hari. Kami memberi penghormatan kepadamu ya Allah yang sungguh mulia. Dan saat ini Tuhan, kami juga membuka hati dan pikiran kami kembali untuk dibenahi oleh setiap kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang mulia. Untuk itu kami bersyukur dan menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salam kudus, saudara-saudaraku. Mari saudaraku, kita kembali ke kitab yang sangat mulia, kitab Efesus. Kita akan terus melanjutkan ayat demi ayat, dan kita sudah sampai di bagian ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 ya, saudaraku. Ya, terima kasih. Ya, mari Efesus pasal 1 kita buka ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita ya. Efesus pasal 1 ayat 6 dan 7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sudah mulai melihat bagian ini yang mengerucut kepada peninggian dari kasih karunia Allah yang menjadi yang utama di dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi semua orang berlomba mengejar apa yang dianggapnya bernilai dan apa yang penting dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, kita mempunyai satu fokus bagaimana kita meninggikan ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, juara-juara di dalam pertandingan, misalnya setelah mereka menerima medali atau piala, mereka mengangkat tinggi-tinggi ya piala atau medali yang diraih dengan perjuangan yang keras ya, dengan pertandingan yang ketat dan dengan perjuangan mati-matian ya. Juara-juara setelah tiba saatnya mereka mendapatkan kemenangan, lalu mereka akan mengangkat trofi ya, kemenangannya tinggi-tinggi ya, saudaraku, sebagai bentuk daripada ekspresi kebanggaan mereka.
Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berbicara melayani Tuhan Yesus, apa yang mau kita tinggikan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang mau kita angkat tinggi-tinggi supaya semua orang melihat kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan berbangga dengan pencapaian kita? Ya, apakah manusia akan berbangga dengan keberhasilan yang dia peroleh? Ya, apakah akan merasa bahwa manusia ingin dikenal dan dikenang dengan segala sesuatu yang dimilikinya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, kita sudah tahu apa yang harus ditinggikan. Amin. Ya, karena di ayat 6 dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus bersikap yang pantas di hadapan Tuhan selama kita diberi kesempatan di dunia ini. Jangan kita membanggakan sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menghabiskan ya seluruh waktu dan tenaga pikiran dan perjalanan kehidupan kita di dunia ini dengan melakukan sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan di depan, di ujung sana, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia dan supaya waktu kita tidak terbuang percuma, maka kita harus meninggikan kasih karunia Tuhan, membesarkan kasih karunia Tuhan di dalam setiap pemberitaan kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kata-kata anugerah atau kasih karunia ini, ya grace, yang menjadi kata-kata kunci di dalam setiap kehidupan dan perjuangan kita. Saudara dan saya sudah tahu bagaimana Rasul Paulus, ya saudaraku, mengatakan bahwa aku ada sebagaimana aku ada seperti saat ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu sangat luar biasa. Dan ketika Rasul Paulus mengalami sakit bahkan dalam tubuhnya, dia berdoa berkali-kali minta kesembuhan kepada Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Jadi saudaraku, jangan pernah ragu lagi dengan kasih karunia Tuhan ini. Karena disinilah inti kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan disinilah hidup kita dan segala sesuatu dihargai di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin dunia menganggap bahwa yang kita pikirkan ini adalah sesuatu yang dianggap tidak menonjol dan tidak membanggakan, tidak ada sesuatu yang menguntungkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah keliru menilai apa yang Tuhan telah pilihkan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Ya, itulah yang menjadi kemuliaan kita untuk selama-lamanya di hadapannya. Amin. Nah, saudaraku, karena itulah ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kita harus memahami dengan baik, Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini tentang kasih karunia yang harus ditinggikan, harus diangkat tinggi-tinggi, harus diberitakan kepada semua orang, harus menjadi inti daripada setiap khotbah-khotbah yang disampaikan di atas mimbar gereja, dan yang menjadi andalan kita setiap hari di dalam motivasi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku
yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, ya, pemujian kita, ya, peninggian kita dan perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk meninggikan kasih karunia Tuhan yang mulia itu, yang dikaruniakannya, yang telah diberikannya kepada kita melalui Yesus Kristus yang dikasihi oleh Allah Bapa. Nah, kita sedang masuk di dalam suatu ruang lingkup, ya, wawasan berpikir yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Yaitu dikatakan di ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Sebab, ya, ini alasannya, saudaraku, alasan yang paling kuat. Sebab di dalam Yesus, di dalam Dia, dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kemarin saya sudah menjelaskan, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa di situ bukan yang tepat adalah pengampunan segala dosa, bukan pengampunan dosa, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau hanya pengampunan dosa, nah itu sebabnya orang-orang berpikir bahwa Tuhan Yesus mengampuni hanya sebagian dosa, kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi ya, orang-orang berpikir dan mempercayai bahwa Yesus mengampuni dosa di atas kayu salib, tapi bukan semuanya, tidak tuntas, ya. Masih harus berproses, ya, melalui pertobatan, melalui pengakuan dosa. Ya, mereka berpikir dengan cara itu Tuhan mengampuni dosa mereka secara terus-menerus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Kebenaran kasih karunia Allah adalah bahwa Yesus mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya sekaligus. Amin. Nah, itulah kasih karunia Allah yang harus kita tinggikan. Amin. Itulah anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara, yang sangat mulia. Bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Dan dosa apalagi, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin terjadi, ya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang akan terjadi, ya, dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, sementara kita masih ada dalam tubuh jasmani, tubuh fisik dalam daging ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Amin. Sebab di dalam Kristus, oleh darahnya, di dalam darahnya kita memperoleh penebusan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penebusan inilah, oleh darah Kristus ini, yang menjadi puncak daripada alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita perjuangkan di dunia ini, yang kita raih, yang kita lihat secara kasat mata, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak bisa menjadikan kita memperoleh dasar alasan bersyukur kepada Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena semua yang kita lihat di dunia ini bisa berubah. Ya, yang ada hari ini belum tentu ada esok hari, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat megah hari ini belum tentu itu menjadi tempat pujian manusia di hari yang akan datang. Apa yang dielu-elukan hari ini, Bapak Ibu Saudara, belum tentu itu dibutuhkan di masa yang akan datang. Semua berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang kekal di sini di dunia ini. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk berbangga, untuk bersyukur senantiasa di hadapan Tuhan. Tapi ada, Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan jadikan sebagai ketetapan dasar bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, yang menjadi dasar motivasi kita
untuk bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Oleh karena apa? Oleh karena sekarang kita memperoleh sebuah penebusan. Amin. Penebusan yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, atas segala dosa dan kesalahan kita. Inilah kasih karunia Allah yang patut ditinggikan, dielu-elukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau pinjam istilah, yang harus dipromosikan. Bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hal-hal yang lain yang perlu ditinggikan dan dipromosikan dan diberitakan, disiarkan kepada dunia. Itu semua, Bapak Ibu Saudaraku, sia-sia. Ya, semuanya itu hanya hal-hal berkaitan dengan kepentingan manusia yang akan binasa, karena di situ tidak ada kehidupan yang kekal. Di dalam setiap pemberitaan yang memberitakan tentang kemakmuran manusia, motivasi-motivasi yang kosong, ya Bapak Ibu Saudara, filsafat-filsafat yang menyenangkan hati manusia, yang semu, yang sementara, dan seterusnya, tapi itu tidak membawa damai sejahtera yang kekal di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran kasih karunia Allah inilah yang ditentang, yang paling ditentang oleh dunia. Ya, coba Bapak Ibu Saudara bersaksi kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada famili, kepada siapapun, tetangga dan sebagainya. Coba Bapak Ibu Saudara bersaksi kepada mereka bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Apa reaksinya? Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bereaksi secara positif, tetapi mereka mungkin bahkan bisa berbalik menghina pemberitaan yang kita sampaikan bahwa semua dosa sudah diampuni. Mereka mentertawakan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya satu pembuktian bahwa manusia itu sudah sangat terlalu dalam jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Hal yang paling menguntungkan bagi dirinya pun disampaikan, diberitakan, tapi mereka mentertawakannya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya mau sedikit kesaksian ketika kita mengawali ibadah pagi kita 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, melalui live streaming, melalui Zoom meeting seperti ini. Oh, banyak yang mengikuti, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang mengikuti. Tapi benarkah motivasi mereka karena rindu untuk mengenal kasih karunia Allah? Bapak Ibu Saudara, itu akan diuji seiring dengan waktu. Amin. Ya, akan diuji seiring dengan waktu. Tidak ada yang bisa berpura-pura, ya bisa palsu di dalam ya menjalani kehidupan kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa menampilkan diri dengan kebanggaan, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri di dalam kasih karunia Tuhan ini. Semua akan diseleksi, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya motivasi yang sesungguhnya digerakkan oleh kesadaran akan kasih karunia Allah yang sempurna, siapa yang sebetulnya hanya sekilas-sekilas hanya bergantung kepada masih motivasi-motivasi duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah perlombaan kita. Amin. Perlombaan iman yang benar. Jangan pernah ragukan lagi. Saudara, posisi saudara dan saya sudah ditempatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit mengampuni segala dosa, dan sudah naik ke surga dan dipermuliakan. Dan sekarang kita mempunyai hubungan yang murni, hubungan yang genuine, mempunyai hubungan yang khas, yang istimewa dengan Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam sorga. Dan kita memperoleh sesuatu kuasa yang jauh lebih besar, ya, kehidupan yang jauh lebih mulia, dan pengertian-pengertian yang sangat dalam, bahkan sempurna, pengetahuan yang super di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua orang di dunia, ya, mereka yang berbangga dengan
masih di batas beragama. Ya, mereka masih berusaha mencari-cari sesuatu jalan bagaimana supaya dosa mereka diampuni Tuhan. Ya, bermacam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Melalui pertobatan, ya, melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui lagu-lagu pujian, ya, bermacam-macam, melalui ritual-ritual keagamaan, ya, melalui prosesi-prosesi ketaatan, Bapak Ibu Saudara, dan macam-macam. Segala sesuatu diupayakan supaya apa? Supaya menghilangkan rasa berdosa dalam diri mereka. Pertanyaannya, berhasil atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak berhasil. Ya, semakin orang merasa bahwa dia adalah orang berdosa, semakin jauh dia dari kasih karunia Tuhan. Ya, tetapi semakin orang menyadari bahwa dia sudah kudus di dalam Kristus, maka dia semakin dekat dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah pertaruhan daripada kebenaran Allah dengan kebenaran manusia. Kita diberikan pilihan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan sebuah kebenaran yang mulia, ya, yang sungguh-sungguh tidak mungkin itu saudara peroleh dari siapapun. Saudara tidak berhutang budi kepada siapapun manusia di dunia ini, melebihi daripada berhutang budi kepada Allah. Amin. Berhutang budi kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya membayar, ya, tanda kutip Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan, ya, tubuh kita ini seluruhnya kepada Allah yang telah menebus hidup kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Sebab itu adalah kasih karunia yang tertinggi yang kita pernah terima dari Tuhan, dan untuk selama-lamanya tidak ada yang menandingi itu. Amin. Jadi semakin kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bayangkan saudaraku, kalau kita tidak sampai kepada pengertian akan kebenaran ini, setiap hari kita merasa diri kita adalah orang berdosa, setiap hari kita merasa orang terhukum, merasa setiap hari kita akan merasa bahwa ada dosa turunan, setiap hari kita akan merasa bahwa kita ini terancam, ya, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah kasih karunia Allah yang mulia. Sebab di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan, penebusan segala dosa, pengampunan segala kesalahan kita, dan Tuhan Allah menerima kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, untuk kita bersama-sama menyadari bahwa setiap hari kita bisa merasakan akan sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Mari kita lihat sifat daripada kasih karunia Allah yang mulia ini, yang kita tinggikan ini Bapak Ibu Saudara. Seperti apa karakternya Bapak Ibu Saudara? Karakter daripada kasih karunia Allah ini jelas sekali disampaikan di dalam Roma pasal 3. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca untuk kita, saudaraku, kita bisa menyimak bersama-sama. Di dalam Roma pasal 3, saya baca mulai dari ayatnya yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, bukan disertai dengan hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Tanpa. Apa artinya tanpa? Berarti tidak termasuk, ya, tidak ada di dalamnya, tidak mengambil bagian Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan seperti diberitakan oleh manusia
di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran karena perbuatan, kebenaran karena usaha, kebenaran karena pencapaian, kebenaran karena keberhasilan manusia. Di hadapan Tuhan itu semuanya jong, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus suatu saat, semua yang dilakukan oleh manusia sebagai andalannya untuk berkenan di hadapan Tuhan itu jong, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau memang manusia itu bisa menyenangkan hati Tuhan karena perbuatan-perbuatannya, untuk apa Yesus datang ke dunia ini harus mati, tersiksa, ya, menderita sengsara di atas kayu salib? Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, untuk apa anak Allah yang kudus, yang mulia, yang tidak berdosa harus datang ke dunia ini mengalami segala sengsara, hinaan, dan penderitaan, bahkan kematian? Kalau memang manusia bisa berkenan di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya, justru, saudaraku, Allah hanya berkenan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristuslah yang memuaskan hati Allah dalam hal bagaimana berbuat baik di hadapan Tuhan. Amin. Karena itulah sekarang kebenaran Allah, karena iman kepada Yesus Kristus, iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib menjadi kebenaran yang memuaskan hati Allah. Amin. Ketika saudara bersaksi kepada orang lain, semua dosa sudah diampuni, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga. Tuhan Allah dipuaskan dengan pelayanan saudara. Tuhan Allah dipuaskan hatinya karena memberitakan tentang pengorbanan anaknya yang tunggal sebagai satu-satunya, ya, berita yang paling, ya, cemerlang, berita yang paling suci, berita yang paling murni, ya, Bapak Ibu Saudara. Suatu percakapan yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika saudara memberitakan kepada orang lain tentang pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Saudaraku, dan ketika ada orang yang percaya kepada kebenaran ini, saudaraku, seluruh isi sorga bersorak-sorai. Amin. Dan saudara, karena itulah kita lihat sifat karakter daripada kasih karunia yang harus kita tinggikan ini. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mengatakan bahwa kita ini bersyukur? Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita, ya, menerima penebusan oleh darah Kristus ini secara cuma-cuma dikaruniakan kepada kita, dan karena itu kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena rasa syukur kita itu didasarkan pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, benarkah orang-orang bersyukur kepada Tuhan? Tidak. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, mereka hanya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang menyenangkan hati mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas apa yang memuaskan diri mereka sendiri. Mereka bersyukur atas hal-hal yang hanya sebatas pemikiran mereka sendiri. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan adalah karena kita tahu bahwa semua dosa kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Itu baru ucapan syukur yang benar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku, kalau berbicara ucapan syukur, ateis juga, komunis juga, penyembah berhala juga bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka juga bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang mereka capai, segala sesuatu yang memuaskan diri mereka, kesenangan-kesenangan mereka, mereka juga bersyukur. Cuma pertanyaannya adalah, apakah bersyukur atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai alasan yang diterima oleh Allah untuk berkenan bagi manusia itu di hadapannya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita tinggikan kasih karunia-Nya. Amin. Kita terus angkat berita tentang pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, kepada siapapun, saudara dan saya. Itu harus menjadi kesenangan bagi kita semua. Amin. Itu menjadi sesuatu yang memuaskan hati kita, sebab di dalam kebenaran ini hati dan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan Tuhan Allah akan merasa sangat dipuaskan hatinya apabila saudara dan saya fokus kepada pemberitaan tentang kasih karunia-Nya. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia, dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh kehidupan yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama semuanya, saudaraku. Jangan pernah sedikit pun semangat kita kendor, tapi kita harus mempercayakan pelayanan peninggian akan kasih karunia Tuhan ini, supaya Tuhan terus memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengambil bagian di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus, memberitakan tentang kasih karunia Tuhan yang mulia ini, yang disediakan bagi kita, yang dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Di dalam kebenaran inilah kemuliaan kita yang kekal selama-lamanya akan terjaga dan terjamin, dan memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, motivasi yang sangat besar untuk mengasihi orang lain. Sebagaimana Allah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi orang lain seperti Tuhan memberikan kepada kita pengorbanannya di atas kayu salib sebagai kebenaran yang menjadikan kita berharga di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya pun harus mempunyai kerinduan yang besar membagikan berkat yang besar ini, yang terutama ini, yang paling mulia ini, yang paling tinggi dan berharga kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang selalu setia, tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, berdiri di atas kebenaran kesaksian yang mulia ini, dan biarlah Tuhan memberikan terus kepada kita berkat-berkat-Nya untuk mencukupi apa yang kita perlukan, supaya semakin banyak orang yang dijangkau oleh kasih karunia Allah melalui peran serta daripada setiap orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tiada habisnya Tuhan kami boleh melihat segala kesempatan yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa, yang Engkau bukakan melalui rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati kami selalu dibangkitkan, semangat kami terus dikobarkan ya Tuhan, untuk selalu rindu untuk berbagi kepada sesama kami, selalu rindu sharing kepada semua orang hal yang terbaik yang Tuhan karuniakan, melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur kami telah diterima sebagai pengambil bagian di dalam pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, supaya kami hidup di dalamnya dan kami menghidupi semua apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami percaya itulah sumber sukacita damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas pengampunan segala dosa yang telah Tuhan karuniakan bagi kami sebagai puncak yang tertinggi dari alasan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk semua apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Kita kembali akan bertemu besok hari.
Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Salam semua, salam kudus buat kita. Terima kasih Ibu, puji Tuhan.